pernah dengar dari beberapa nggak usah jauh-jauh ya, dari beberapa video yang beberapa minggu lalu itu dirilis oleh APLI itu dari pihak Bapepti itu juga mengatakan bahwa mana robot yang asli, mana robot yang abal-abal. Dia bilang kata-katanya abal-abal. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo Sisma, ketemu bersama saya Roy Sakti, pakar kartu kredit. Kali ini saya mengundang Bro Tommy Hu, ya. Saya tahu dia itu ketika saya mempelajari tentang broker-brokeran. Jadi kan dunia money game itu kan saya ngomong dulu dari awal, ya. Saya bukan pemain forex, tapi saya tahu dunia seluk-beluk money game. Dan sekarang money game itu apa ya? Menyurupi, apa gimana ya? Istilahnya apa ya? Menyamar dalam bentuk forex. Makanya kan saya harus belajar tentang forex atau robot forex ya, robot broker. Nah, ketika saya browsing-browsing di YouTube itu, ya pastilah sekarang nih YouTube ini kan sekarang yang pro dan kontra itu lagi perang. Jadi kan pasti teman-teman tuh sangat terkelabu, ini yang benar gimana. Nah, tapi ada satu video yang menarik, yaitu dari apa tuh kok? JSX Pro ID. Ya, ID, di mana saya ngomong beliau ini penjelasannya sangat netral, saya ngomong sangat netral dan menarik, dan dari situ saya tahu oh ternyata cara kerjanya seperti itu. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang awam-awam, karena saya yakin nih yang follow saya bukan orang trader forex, pasti orang awam. Nah, hati-hati dengan yang namanya keajaiban. Saya selalu ngomong adalah fake God itu create miracles to Ponzi scheme, ya kan? Ya. Tuhan-Tuhan palsu tuh ya. If it's not too good to be true, ya isn't true. Nah, tapi hari ini saya akan menuntun kembali, kan banyak yang tanya ke saya, Pak, ini robot forex ini bagus apa enggak? Ini si A, si B, si C, kita nggak spill merek ya teman-teman. Nah, biar saya ngobrol sama beliau, sekali lagi saya tidak menjustifikasi, kembali lagi benar atau salah nanti kembali pada Anda, belajarlah mikir, jangan maunya cuma dijuju-juju aja kan. Nah, halo Bro Tommy. Hai, apa kabar Bro Roy? Nah, saya mau tanya nih Bro Tommy nih, ketika membuat video tentang broker-broker, jadi gini, buat teman-teman kalau yang tidak tahu, Robot Forex itu adalah perusahaan yang ada di Indonesia, kemudian dia brokernya. Jadi kalau analogi yang paling gampang itu anggap aja si Robot Forex ini adalah si penjudi, kemudian broker ini rumah judinya. Itu analoginya ya, kira-kira kayak begitu. Kurang lebih kayak gitu nggak Bro Tommy? Ya, kurang lebih memang kayak gitu sih. Nah, ternyata, nah ini bisa dijelaskan nggak Bro Tom? Oh sebentar, kenalan dulu dong, Bros. Ya, oke, kenalan dulu ya. Nama saya Tommy. Oke, teman-teman semua, dan thanks ya sudah Pak Roy. Buat Pak Roy ini sudah ngundang saya ke sini, dan saya sangat cukup kaget juga dan cukup senang juga karena lebih banyak lagi ini kalau kita kolaborasi begitu, dan kita bisa tujuannya cuma satu ya, Pak Roy, saya rasa untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka ini yang sama sekali awam ataupun yang baru-baru nggak ngerti ataupun sudah pemain yang lama itu bisa tahu ya jeroannya seperti apa dan cara bermainnya seperti apa, dan jangan sampai kita dibodohin begitu ya, berkedok segala macam, kelihatannya legal segala macam padahal sebenarnya di belakangnya itu ya money game gitu. Ya. Nah, sekarang coba diceritakan Ko Tommy sendiri itu di dalam dunia perforekan ini udah berapa lama, dan pengalamannya apa aja sih? Ya, dari forex sendiri saya sudah lama main di dunia, sebenarnya lebih ke arah ke keuangan ya. Keuangan itu kita dulu saya start dari tahun 2000, sekitar 2007 2008. Itu mulai dengan saham, waktu itu belum terlalu musim yang robot-robotan seperti sekarang ini. Dari saham terus kemudian masuk ke dunia forex itu 2013 2014-an. 2013 2014 terus kemudian terakhir-terakhir ini ya kripto. Jadi practically sih semua market itu pernah dicobain. Ya? Hah? Hobi berarti ya, Bros? Ya, memang hobi. Jadi kalau mau lihat sejarahnya saya tuh, saya sempat bikin video itu ya yang Draw My Life, nanti bisa ditonton di channel. Itu kisah perjalanan saya dari terpuruk gitu ya, dari nggak punya duit begitu, pindah ke Jakarta. Kemudian itu saya pindah di 94, terus kemudian sampai sekarang ini itu it's a miracle actually.
Tapi ya memang dari hobi saya itu sendiri itu dari di dunia keuangan ini dan terutama itu ngajar ya. Saya senang sharing sama orang, sering ngajar. Makanya misinya dan chemistry-nya ini cocok banget sama Pak Roy ini karena memang kan nggak cari AdSense ya kita ya. Yang penting edukasi masyarakat ya. Yes, betul banget lah. Itu nggak seberapa, itu cuman ya lebih. Dan problemnya adalah kalau kita YouTube ngejar AdSense, kita apa ya? Jadi nggak nggak bisa dibilang ilmunya itu kayak dipaksakan lah. Harus clickbait, kemudian harus ya, betul. Something like that. Aku sih nggak suka ya. Aku lebih senang aku ngajar apa adanya. Kemudian ya jangan sampai ngejar duit itu loh. Iya, benar. Fun gitu loh ya di sini. Benar banget. Karena kan kalau ngejar duit kan pasti kan kita memberikan yang clickbait ya. Ya. Clickbait, kemudian kadang-kadang kan kontroversi yang akhirnya membingungkan sebenarnya kan, kasihan juga tuh. Iya, betul. Kalau nggak upload video nggak dapat duit loh. Berarti kan uploadnya kan dipaksa. Iya. Konten jelek pun ya diajar aja terus pakai clickbait gitu. Nah, sekarang gini, Bro Tommy, kalau dunia robot-robotan nih, itu main nggak sih, Tommy, robot? Saya sendiri di Forex itu pakai robot. Jadi robotnya benar-benar robot yang dalam arti begini. Ciri-cirinya itu memang seperti yang kalau kita pernah dengar dari beberapa nggak usah jauh-jauh ya, dari beberapa video yang beberapa minggu lalu itu dirilis oleh APLI itu dari pihak Bapepti itu juga mengatakan bahwa mana robot yang asli, mana robot yang abal-abal. Dia bilang kata-katanya abal-abal. Ya. Pak Tirta kalau nggak salah, Pak Tirta itu mengatakan dari pihak Bapepti ini mengatakan bahwa kalau robot yang asli itu kita itu dapat filenya. Filenya itu berupa file robotnya sendiri. Itu kayak namanya itu EX4. File EX4. Itu kita bisa install ke komputer. Jadi diinstal di komputer, di platform MetaTrader, kemudian itu di-run. Jadi gini, MetaTrader-nya itu kan pakai platform tuh. Kita connect ke broker kita, kemudian di MetaTrader-nya itu diinstal robotnya, kemudian robotnya dijalankan pada pair tertentu gitu ya. Misalkan main di Euro atau main di US CAD atau apa. Nah, itu nanti dia jalan sendiri 24 jam. Jadi sama kayak gitu. Kalau kita bahasa awam tuh ya, kayak kita tuh install TikTok, kemudian kita install filter gitu ya. Nggak terlalu tepat sih kayak gitu. Tapi kayak benar-benar kita install di komputer, tapi biasanya itu komputer kita itu kita sewa yang bisa online 24 jam. Jadi itu ada namanya VPS. Jadi virtual private server. Kita install server biasa di 24 jam gitu ya, jalan gitu. Kemudian kita install MetaTrader, kita install robotnya dan jalan sendiri. Itu dia akan buka posisi sendiri, tutup sendiri, cuan sendiri. Kalau rugi ya bisa rugi juga tentunya begitu. Tapi robot yang benar seperti itu. Jadi kita bisa pakai itu di berbagai macam broker, tidak broker khusus. Tinggal kita yang pilih. Mau broker A, broker B, broker C itu kita yang tentukan. Gitu. Itu robot yang asli. Tapi kalau robot yang sekarang lagi ngetren itu kan robot yang bisa memberikan 1% per hari, itu kan tagline-nya luar biasa sekali. Kalau menurut Tommy itu gimana sih? 1%. Jadi gini, kalau robot 1% per hari di dunia forex itu sebenarnya bisa. Tetapi yang tidak bisa adalah yang secara konsisten itu tidak ada risiko sama sekali. Jadi ingat-ingat, setiap kali ada kenaikan atau potensi profitnya itu gede, risikonya selalu gede. Jadi robot yang benar itu kita bisa setting risiko itu atau profit itu kita bisa setting. Jadi misalkan agresif atau konservatif itu kita bisa tentukan. Kalau mau agresif ya buka posisinya gedean aja, itu udah pasti kalau profitnya gede. Tetapi ketika kita buka posisi lebih besar, itu nanti akan risikonya selalu lebih besar. Jadi kalau potensi profit kalau 1% kan sebulan itu 20%. 20% itu gede sekali loh. Gede sekali. 20% kali setahun, piro itu? Itu udah gede sekali. Itu tapi masyarakat itu banyak sekali terbuai, mereka hanya melihat bahwa yang dilihat itu profit toh. Tidak ada melihat risikonya. Tapi kan mereka bilang nggak ada risiko. Nggak mungkin. Pasti ada risiko. Semua robot pasti ada risiko.
Itu yang perlu diingat-ingat. Mereka hanya terbuai ngelihat matanya itu, lihatnya tuh dolar gitu ya, ketutupan dolar begitu. Jadi yang ngelihat Wah, itu ini duduk hanya cuan profit, dapat Pak. duit itu ya. Iya, istilahnya saya minjem lah istilahnya Pak Roy sendiri itu. Kalau jatuh cinta itu apa? Tai kucing rasa cuan. Cuan. Oke, teman-teman jadi harus paham ya, apalagi yang di dalam dunia market ya. Kalau di dalam dunia market sebenarnya mau ngejar 20% per bulan tuh bisa, tapi ya resikonya juga gede banget Besar. pakai Ya. robot ya. Nggak secanggih itu. Sekarang kan kita berbicara robot yang paling canggih itu Google Maps. Kadang-kadang kita aja disasarin kok sama Google Maps. Ya, bisa. Saya pernah tuh nyasar tuh, nyampe ke rumah penduduk kecil-kecil gitu, terus cuma tiba-tiba satu jalan tuh, mau ke Rancamaya waktu itu. Wah, tiba-tiba ya sudah, mesti mundur itu beberapa ratus meter tuh atret begitu. Wah, cilaka. Itu ngikutin Google. Nah, berarti kalau robot yang sakti-sakti itu ya kesaktiannya mungkin bukan dari situ ya. Kesaktiannya adalah mungkin dari skema piramidanya, teman-teman. Yaitu ya kalau di skema piramida itu sebenarnya adalah dia itu memberikan bagian dari Anda berdasarkan member baru yang masuk. Jadi itu namanya skema Ponzi. Nah, di kemarin ada talk show APLI, teman-teman mungkin Anda nanti bisa cek itu menarik ya. Karena dia spill merek the big three lah. Saya ngomong 3 besar robot di Indonesia itu di spill merek terang-terangan jelas. Itu dari Satgas Waspada Investasi Pak Tongam, kemudian Bapepti ya. Tapi saya di screenshotin dari beberapa grup member itu ya. Ada yang bilang, Satgas sama saya nggak percaya sama Satgas, itu berdasarkan member itu ya. Kemudian saya juga nggak percaya sama Bapepti. Nah, kemudian kan itu juga ada dari Bareskrim. Pertanyaannya apakah dia juga nggak percaya sama Bareskrim? Nah, itu yang harus dijawab sendiri sih. Nah, kalau menurut Kotomi gimana itu? Ya, cukup menarik sih. Jadi video itu menarik sekali. Karena apa? Karena pada pertama kali ini itu dihadirkan 3 pihak yang cukup kompeten. Dalam arti begini, kalau SWI kan ya kadang-kadang Bapepti gitu tunjuk-tunjuk ini ya, misalkan blokir website dan ini dan itu gitu. Tetapi kali ini itu dihadirkan pada satu forum yang sama, forum diskusinya itu ada Bareskrim. Nah, ini yang mesti diwaspadai benar-benar ya, karena kalau Bapepti itu nggak bisa melakukan tindakan hukum. Ya, jadi dia hanya bisa nutup ya. Kenapa? Cuma nutup website gitu ya, aja. Betul. Dia hanya bisa melakukan kayak semacam rekomendasi. Oh, ini ditutup nih, kasih kominfo blokir websitenya. Terus kan muncul lagi patah tumbuh hilang berganti kan? Itu seperti itu. Kemudian kalau kemarin itu tuh cukup gamblang sekali, ada merek yang disebut, kemudian ada tahap-tahapnya itu sudah dilakukan penyidikan dan segala macam, dan akan dilakukan katanya itu tindakan. Saya catat itu katanya tindakan di lapangan. Itu kata Pak siapa ya, Pak Wawan Mulyawan, itu dari wakil dari Bareskrim. Nah, itu saya sih dalam secara pribadi saya senang dalam arti begini, karena kalau memang benar ya, ini kan masih dalam penyidikan semuanya. Kalau memang benar itu money game, maka ya secepatnya lah kalau memang itu ditutup, karena tidak ada money game itu yang ketika sudah itu ya sudah kejadian scam-nya begitu, itu semuanya akan habis, rugi semuanya, dan itu gedenya minta ampun, itu ribuan bahkan puluhan ribu mungkin ya. 30 triliun. Gede sekali itu, gede sekali. Dan fenomena ini tuh 2 tahun sekali loh kok. Jadi aku itu dari tahun 2010 tuh memang dari dulu zamannya VGMC, kemudian MMM, ya kan Dream from Freedom, ya. GCG itu 2 tahun sekali pasti ada yang seperti ini, dan ketemunya orang-orang kayak gitu-gitu lagi nih. Dulu waktu Mia GCG itu tahun piro ya? 2018. Oke, jadi sekitar 2-3 tahun ya, muncul lagi 2020 kan, itu yang kemarin itu muncul ya. Nah, bahkan ketika 2016 saya pernah diajak, beberapa kali saya pernah diajak untuk bikin yang seperti itu, cuman ya diajak bahkan. Diajak, Pak. Ya circle-nya itu, Pak. Dunia-dunia seperti itu gue tahu gitu loh. Cuman kan mungkin kita nggak tahu yang robot forex ini seperti ini. Nah, sekarang begini, kita belajar, ini goalnya kita mengedukasi masyarakat ini kan. Sebenarnya membedakan robot forex yang benar sama yang asli itu kalau versinya Kotomi itu gimana? Yang pertama itu ya tadi yang saya bilang, kita mesti dapat filenya itu asli.
Ya, kemudian kita install sendiri dan kita jalankan sendiri. Jadi kita bisa kontrol benar-benar robotnya itu mau jalannya seperti apa. Yang kedua, kita lihat broker yang digunakan itu harus broker yang terregulasi. Jadi kalau broker terregulasi itu broker yang itu gini, kalau broker terregulasi itu dia pasti dia terima dana dari kliennya. Dana dari klien ini akan ditempatkan itu di istilahnya itu account bank terpisah dari account bank operasionalnya dia. Jadi sewaktu-waktu dia ini brokernya ya, broker yang terregulasi ini itu mengalami tanda kutip kesulitan, istilah di dunia forex itu insolvent lah. Insolvent itu misalkan karena force majeure, kejadian luar biasa, misalkan itu dia kolaps, itu dana nasabahnya aman. Jadi sekolaps-kolapsnya dia ini, dana nasabahnya ini tetap aman, kemudian ada pihak ketiga yang akan istilahnya itu akan gantiin lah. Tapi intinya dana masyarakatnya itu nggak hilang, nggak ikut kolaps. Seperti itu. Itu kalau regulated ya? Ya, regulated, betul. Nah, pertanyaannya itu tahu regulated atau tidak itu dari apanya sih? Cara ceknya begini, jadi kalau kita brokernya itu, kita mesti cek di websitenya mereka. Cara paling gampang ya, itu mereka harus lihat nomor registrasi regulasinya itu di mana. Itu kita bisa lihat dan kita cari cross-check dari website pihak regulator yang mengeluarkan regulasi itu. Ya, ada nomornya lah, ada nomornya. Contohnya kalau dari Amerika begitu ya, itu ada nomor NFA ID-nya, itu kita ambil, kita copy, kita masukkan, kita cek di websitenya NFA, itu nanti muncul dia terregulasinya sebagai apa-apa itu muncul. Jadi buat teman-teman kalau mau lebih detail semerek-mereknya, Anda bisa lihat di videonya di YouTube-nya Tom itu sudah ada merek-mereknya. Kalau di sini kita nggak publish merek, kita lagi nggak nambah haters lah, lowongan haters lagi penuh lah, nggak ditambahin lagi lah. Apalagi kena nyerang udahlah cukup lah, wis kenyang dulu lah. Nah cuma begini kok, cari contoh ya. Ini kemarin baru kan kita ngobrol di grup Telegram. Ini kan ada broker-broker yang kemarin disebutkan sama Bro Tommy itu mulai ngurus loh. Ada yang di Australia itu udah mulai ngurus. Lego Market itu udah ngurus di Australia tapi register. Oke. Nah, itu bagaimana itu? Jadi gini, saya coba senetral mungkin ya. Kalau memang dia ngurus dan mau bikin semacam regulasinya di under Australia. Australia itu punya lembaga kayak di sini itu Bapepti-nya mereka itu untuk ngurusin forex itu namanya ASIC. ASIC. Australian Securities apalah begitu. ASIC ini itu nanti prosesnya nggak bisa cepat, Bro. Biasanya butuh sekitar mungkin setahun atau lebih ya, dari diberikan license sampai dia, istilahnya gini, dia mendirikan perusahaan dulu, kemudian sampai diberikan license, pengajuan itu keluar itu sekitar 1 tahun atau lebih. Nanti dia dapat license yang namanya itu AFSL. Nah, dia hanya bisa menyelenggarakan perdagangan forex itu dengan license ini, AFSL namanya, Australian Financial Service License. Oh ya, terus saya registernya September 2021. Ya, jadi kalau sebelum AFSL ini keluar, itu tidak bisa dibilang dia regulated. Promonya sudah register? Register ya biasa aja register. Kalau register istilahnya ada 2 tahapan. Register itu kayak di sini, register perusahaan. Jadi bikin PT kan gampang, Bro. Kita bikin PT ini ya, ke notaris kan berapa hari langsung keluar akta notaris beres jadi. Tetapi kan apakah bisa menyelenggarakan itu? Istilahnya itu menyelenggarakan jasa pelayanan forex kan enggak. Butuh proses. Nah, sekarang begini, ini pertanyaan orang awam ya. Jadi harusnya nih kalau aku lihat ya, robot forex kita ngomong the big three lah yang disebutkan di APLI ya. Itu kan dia perputarannya udah saya ngomong puluhan triliun lah, aku ngomong puluhan triliun. Harusnya dia kan bisa bikin broker sendiri di Indonesia. Harusnya kan akan lebih aman, lebih cuan dari kacamata pandang saya ya, karena kan daripada lu nitipin uang ke orang luar negeri, lu udah selisih kurs dulu. Nah, kemudian kenapa sih mereka nggak bikin broker sendiri di Indonesia yang langsung dilempar ke liquidity provider? Ya, kan robotnya sakti tuh. Iya, kalau saya sendiri saya lihat ya dari kacamata orang luar ya. Kalau saya dari pihak, misalkan saya punya robot, saya penyedia robot. Kalau saya bikin
broker forex sendiri teregulasi di Indonesia, itu mungkin akan susah buat saya untuk nggak fleksibel dananya. Jadi karena dana saya harus dititipkan, tanda kutip itu ditempatkan, dana-dana nasabah lah, terutama ya dana nasabah itu harus ditempatkan ke pihak ketiga, ke bank pihak ketiga. Nah ini yang mungkin paling menjadi kendala lah. Karena kalau memang itu istilahnya itu fleksibilitasnya sebagai penyedia robot itu nggak ada lagi. Sebagai broker itu nggak gampang. Tapi kan, apa ya gini, aku ngerti ya. Tapi kan harusnya kalau kita berdasarkan dari niat baik kan harusnya bagus loh. Kan brokernya dia kan hasilnya kan dari bagi hasil toh. Ya harusnya sih oke-oke aja kalau itu. Kalau nggak ada niat baik, kalau nggak ada niat buruk loh ya. Ya, nah, problemnya kalau ada niat buruk ya tidak tahu. Ya. Aku kan nggak tahu kan, kita kan sebagai orang awam kan begitu. Tapi ya, betul. Kita ngomong fair-fair aja kok Tommy ya. Ya. Kalau memang benar brokernya, kalau robotnya itu benar sakti mandraguna, dan kemudian perusahaan itu mendapatkan keuntungan dari bagi hasil dari robotnya itu, dia dapat bagi hasil kan? Ya, betul. Kan ngomongnya gitu. Ya. Nah, harusnya kalau dia bikin broker sendiri di sini, harusnya kan dia itu kan ngurangin cost. Betul, ya. Harusnya kan ngurangin cost, artinya kecuanya lebih besar yang bisa dibagikan pada member sih, ya, dan lebih aman. Enak toh kalau ada terjadi apa-apa kan aman dia. Ya, secara regulasi juga jelas, segala semuanya jelas, terus customer atau kliennya juga merasa aman begitu ya. Ya mungkin nggak tahu sih, harusnya bisa gitu loh. Harusnya bisa. Makanya ini buat teman-teman ya, buat ini saya ngomong ini tuh mancing Anda untuk berpikir pakai logika Anda. Jangan cuma sekedar asal disuapin cuan mulu teman-teman. Ini kejadian Anda itu sama aja kayak Anda itu dikasih makan duitnya duit ngerampok. Ya, kemudian sama kayak filmnya Escobar itu kan. Pablo Escobar kan dicintai masyarakat, duitnya dari bandar narkoba ya. Tapi dia mencintai masyarakat karena dia ngasih duit. Lah, ya Anda kalau memang mau seperti itu ya sudah, memang otak kayak gitu. Di sini saya ngajarin kita ngomong pakai logika aja karena basically saya mengetahui itu skema money game apa enggak itu nggak ngerti regulated, tapi saya tahunya basicnya ya bayar logika aja. Kalau punya broker sendiri kan regulated, lebih aman, kalau ada apa-apa juga aman. Nah sekarang dari sisi dana nasabah nih, kan kita berbicara sekarang saya investor nih, saya ditawarin robot nih, ya kan? Nah dia robot. Nah kemudian saya naruh uang 1 miliar, ada yang sampai 3 miliar naruh uang di situ. Sebenarnya keamanan aku naruh uang itu gimana sih? Keamanannya itu seperti apa? Nah, ketika kita ini memberikan atau menginvestkan dana kita ke pihak siapapun itu, kita kasih uang kita itu kalau pihak ini sebenarnya sudah punya kontrol penuh atas uang kita. Tinggal pihak yang kita berikan uang kita ini itu apakah dia itu teregulasi atau tidak. Kalau nggak teregulasi, dia itu mau berbuat apa aja bisa loh. Mau apa aja bisa. Mau di-MC kan juga bisa ya. Mau kenapa? Sorry? Di-MC kan juga bisa kan? Kan yang terjadi. Ya kayak kejadian si Sunton itu semua mau ngapain? Udah di-MC begitu, orangnya mana? Itu dari mana? Nggak tahu, dari luar negeri lah pasti ya. Dari China atau dari mana. Kabur begitu, terus kita mau nuntut ke siapa? Jurisdiksi kepolisian juga nggak sampai ke negara luar kan, itu kan juga susah mencarinya. Jadi mau diapain juga udah nggak bisa ngapa-ngapain nggak kita. Karena kan begini ya, ini sebagai teman-teman ya, saya ngajak ini supaya Anda berdiskusi, belajarlah mikir, jangan cuma sekedar mau dijuju aja. Nah, kalau kita menduga, kan selalu kita menduga ya, kan berarti ada tetap perasaannya, ada kita praduga tidak bersalah. Kalau sakti mandraguna itu adalah data yang dimanipulasi, artinya kalau bisa dimanipulasi untung kan juga bisa dimanipulasi rugi. Ya benar. Itu kan tergantung bosnya toh. Nah kemudian robotnya itu bisa dipinterin, bisa digoblokin itu. Ya. Bagaimana memperpanjang umur robot ya digoblokin lah. Kalanya mulai dibanyakin, itu kan setting-setting semua. Padahal pasar kan ya sama aja sih kan menurut saya ya. Nah, sekarang gini, kalau Bro Tommy sendiri, keamanannya itu gimana sih? Kalau yang benar itu gimana sih? Kayak contoh nih, Bro Tommy nih kan udah main forex nih.
Anda masuk di broker yang regulated dan kemudian terjadi masalah. Bisa loh teman-teman saya ngomong ya. Kita itu naruh uang di broker itu bisa loh, terjadi masalah itu bisa loh. Banyak cara untuk menjadi itu masalah itu ada. Coba kalau ini kita naruh uang beneran deh di broker beneran. Oke, contoh ya kalau kita buka broker ya. Misalkan ya para penyedia robot itu pakai brokernya itu broker lokal yang terregulasi Bapepti. Kalau misalkan si brokernya ini ada masalah sampai kolaps lah seperti itu ya. Itu nanti dari pihak regulator akan turun tangan bantuin. Dia akan istilahnya itu ngambil dana itu dan kemudian biasanya saya nggak tahu ya karena belum pernah kejadian selama ini. Ya belum pernah sampai kejadian yang sampai kolaps kemudian biasanya di bail out kemudian ada pihak broker yang lain, pihak broker lain itu kayak take over dari broker yang kolaps ini. Terus kemudian nasabahnya itu nanti ditransfer ke under broker yang baru ini. Biasanya prosesnya seperti itu, tetapi dimediasi oleh pihak regulator. Artinya ada regulator yang bantuin ya? Betul, dibantu sama pihak regulator. Jadi poinnya adalah dana nasabah itu nggak hilang. Itu yang membuat kita ini nyaman. Kalau regulatornya di Virgin Island kemudian di Vanuatu. Itu yang sebenarnya agak dilematis sih sebenarnya. Karena kalau di luar sana ya ngurusnya agak susah ya. Udah naruh 3 miliar berarti dia harus terbang ke Vanuatu nggak? Sebenarnya gini, ada regulator di luar itu yang strong sama nggak strong. Oh, oke. Ya, ada yang strong, contohnya strong itu yang terkenal itu memang dari US, itu cukup kuat. US. Kemudian dari UK, namanya tuh FCA. FCA itu pokoknya negara-negara yang gede-gede itu kuat-kuat. US, UK, kemudian Australia itu kuat. Ya, tiga ini salah satu yang terkuat. Tetapi ada kelemahannya nih. Tetapi mereka itu kasih leverage-nya kecil. Kalau broker-broker ini itu ya, ini dari sisi bisnis ya, dari broker forex ini masuk ke market Indonesia dengan regulasi Australia, itu maksimum leverage yang bisa diberikan itu 1:30. Orang payu bro, nggak jualan nggak laku di sini karena orang nggak tertarik. Biasa paling kecil di Indonesia itu 1:100, itu baru orang baru tertarik. Ya bahkan kalau yang main yang biasa kita pakai itu 1:500 gitu. Gitu. Jadi leverage itu loh. Kalau kamu naruh uang $100 itu seperti kamu main 500 kali gitu ya? Iya betul kayak gitu. Betul. Jadi di Indonesia itu nggak laku kalau coba broker-broker asing ya masuk ke Indonesia, misalkan dia menerima klien Indonesia, pasti dia akan pakai regulasinya itu yang dari Vanuatu yang gitu-gitulah. Karena dari Republik Vanuatu dan yang broker offshore ini itu bisa kasih leverage-nya tinggi. Baru bisa kliennya mau join. Kalau regulasi under Australia nggak tertarik biasanya. Nah, tapi kalau kita ngomong seperti itu, keamanannya gimana kalau misalnya nih, aku udah naruh 3 miliar kemudian scam nih. Ngurusnya kemana itu? Kalau secara legalitas sih mesti ngurus ke yang regulator yang offshore itu, betul. Tetapi kita ya. Tapi dia pegang bukti apa, Bos? Kenapa? Dia pegang bukti apa bahwa uang itu kan ditaruh broker? Karena robot tuh nanti kalau scam ya, kan dia selalu beralibi kan, loh aku kan cuma penyedia robotnya, uangmu kan di broker. Nah, tapi dia pegangannya apa di broker itu? Pegangannya siapa? Penyedia robotnya? Enggak, yang punya uang nih. Misalnya aku naruh uang nih sampai 3 miliar. Kalau aku naruh uangnya 50 juta mah habis ya sudah cincai lah, nggak bisa pelajaran hidup lah. Kan ini kan ada orang-orang yang naruh uang sampai 3 miliar di dalam broker yang Vanuatu itu. Aku aja nggak berani. Oh, orang Indonesia itu saya ngapusi ya oke. Uang Vanuatu dulu ya kan. Ya ini memang agak dilematis sih. Pegangannya ya sebenarnya kalau secara legalitasnya ya susah ngurutnya. Mau ngurus gimana ke Vanuatu begitu kan? Gitu, nggak bisa. Kalau di Indonesia justru lebih enak. Kalau tadi usulnya Bro Roy bilang di Bapepti aja ya itu lebih enak sih. Begitu. Nggak harus ke offshore. Itu susah lah ngurusnya, mau terbang ke Vanuatu kan ya negara di mana aja kan kita nggak tahu. Oke teman-teman. Jadi semoga itu bisa menjawab ya, itu bisa menjawab teman-teman semuanya. Kemudian nggak usah tanya merek A ini atau enggak, B ini apa enggak. Udah kamu belajar mikir lah. Karena kan ya pakai logika aja. Kalau udah kita punya logika, kecuali udah jatuh cinta susah ya kok ya.
Cerita dikit nih, pengalaman diserang hater tuh apa aja sih kok? Waduh, itu waktu saya bikin video yang kemarin ya, Ya, saya kan Alpha review Sukses, broker. Market itu ya. Saya Ya. review ada dua broker ya, broker broker Alpha Sukses ya. Alpha Sukses sama Lego ya. Ego. Nah, begitu video ini keluar itu, wih langsung komennya itu diserang lah, istilahnya banyak haters, banyak banyak yang mencaci-caci begitu. Kemudian banyak juga yang mendukung. Ya. Terus langsung itu ya serangan-serangan cyber itu langsung itu ya di servernya saya digangguin dan segala macam. Jadi banyak sekali lah. Wah, itu berarti kamu mengganggu sandang pangannya orang itu. Gitu. Jadi ya makanya sensitif lah isunya sebenarnya. Itu kalau udah jatuh cinta ya begitulah. Gitu. Ya kita sekali lagi ya teman-teman ya, kita itu pro dengan kalian-kalian yang masih awam ya. Jangan sampai ketipu yang kayak gini-gini. Udahlah, bangsa Indonesia itu udah ngurusin pandemi itu udah capek. Duit itu udah habis tuh, jangan ditambahin habis kayak begini. Karena memang nature money game ya seperti ini. Nanti begitu scam, endingnya ya buyar semua. Apalagi dari yang kita bahas lagi dari APLI itu kemarin, statement dari Barreskrim itu penting banget loh. Karena kan contoh ya, aku tuh juga jujur dunianya abu-abu kok. Kan basically kan aku kan mainan kartu kredit perbankan ya. Memang kalau sudah urusan perbankan tuh kadang-kadang kita itu agak gray area dikit, ngeles-ngeles dikit tuh bisa gitu loh. Oh, ngedit-ngedit istilahnya kan kadang-kadang ini e-common yang dilakukan oleh marketing perbankan ya. Maju ke bank, marketing perbankannya ngedit gaji dinaikkan apa segala, itu kan sebenarnya kan ilegal. Tapi itu juga dilakukan oleh marketing perbankan, juga dilakukan, yang ngajarin kita juga orang bank. Nah, seperti itu ya cincailah gitu loh, kadang-kadang walaupun ilegal cincailah. Tapi kalau sudah urusan polisi, hati-hati bos, mundur teratur bos. Bolak-balik aku itu masuk BAP. Oh gitu. Ya, saya itu udah bolak-balik. Tapi bukan sebagai sebagai saksi, sebagai ya saksi ahli, kemudian sebagai narasumber. Wah, kita kadang-kadang kan karena kan mereka itu kan setiap kejahatan perbankan kan kadang-kadang belajarnya di mana sama Roy Sakti, mati loh. Kita ini kan. Nah, padahal ya saya nggak pernah ngajarin nggak benar, tapi kan kalau sudah di sana, waduh hati-hatilah. Pokoknya kalau sudah urusan polisi itu saran, ini bukan masalah percaya nggak percaya. Ini masalah pidana. Berarti kan kalau polisi sudah bertindak itu kan berarti ada potensi pidana di situ. Ya. Tapi kalau masih masalah perdata ya bisa berkelit. Oke. Pesan terakhir, Bos. Kalau ini langsung aja ya. Kalau misalkan ya yang teman-teman semua yang sudah keburu nyepur ya segeralah lah gitu. Taulah apa yang harus dilakukan lah gitu ya. Kalau misalkan belum sempat ngecebur ya jangan lah ya, jangan masuk ke dunia ini, karena dunia ini tuh ya seperti itu. Kita itu sebenarnya kalau benar-benar kita masuk ke money game atau ponzi ini itu kita nggak mukjizat itu terjadi dengan penderitaan orang lain yang di bawah kita. Nah, ini menarik. Ya. Mukjizat itu terjadi dengan adanya penderitaan lain di bawah orang kita. Betul. Jadi jangan kecoh dengan yang pamer-pamer harta. Itu hartanya downline itu, Mas. Ada yang bilang, "Lah ini saya masih rugi, Pak, masih belum cuan, belum balik modal." Ya susah ngomong ya, kita kan nggak tahu kapan terjadi. Selama belum terjadi scam-nya ya kita akan selalu untung gitu ya. Tetapi kalau sudah terjadi itu ya kita kan nggak bisa tarik lagi dananya, habis semuanya. Dan juga hati-hati teman-teman, kalau leader, saya ngomong big boss-nya mereka itu udah tahu prediksi bahwa ketika scam apa segala dia itu sudah mempersiapkan. Makanya beli aset, ngamanin aset, itu mereka sudah melakukan semua. Yang kasihan itu justru yang leader-leader yang di tengah, yang di bawah itu yang kasihan. Karena yang di tengah itu akan dijadikan tumbal, yang di bawah itu akan jadi korban. Ini kayak kasus suntikan modal. Pernah dengar nggak? Ya, yang Sunmot Alkes ya. Itu sekarang kan lebih baik yang big boss-nya nggak tahu kemana. Yang terjadi sekarang adalah leadernya itu dijadikan tumbal, yang bawahnya jadi korban, jadi lapor-laporan. Itu akan terjadi. Jadi buat teman-teman yang juga posisi leader apa segala ya santai. Saya cuma ngingetin ya, boleh mau nggak
memang sekarang kamu dapat duit banyak, tapi ingat loh, pondasimu itu cuma satu tiang loh. Ya. Ya, pondasimu itu cuma satu tiang loh. Begitu. Dan problemnya adalah kamu tidak mempunyai kontrol untuk mempertahankan tiang itu. Nah, jadi selalu saya ngomong buat teman-teman yang berkarir di money game ataupun di skema Ponzi ini, bahwa yang nyangga kamu itu ya cuma perusahaan money game itu. Dan problemnya kamu tidak mempunyai kontrol money game itu mau skema apa enggak. Bukan kontrol di kamu, kontrol di big boss. Begitu kamu mengerek tinggi-tinggi, kemudian big boss-nya bilang wassalam, ya selesai. Nah, dan semakin tinggi kamu pencitraan, semakin sakit kamu jatuh nanti. Nah, itu ya. Thank you Bro Tommy. Thank you banget. Jangan lupa follow beliau karena banyak sering melihat jadi JFX ya, JSX Pro. JSXpro.id banyak peluang-peluang cuan-cuan yang lain yang bisa dimainkan ya. Kayak main kripto apa segala. Sekarang aku tanya dia, sebentar deh dikit deh. Ini nyebut merek nggak apa-apa. Kalau Royal Q itu bagaimana? Itu nggak apa-apa. Kalau ini nyebut merek sih aku nggak apa-apa. Royal Q itu. Aku bukan pemain Royal Q ya. Aku bukan pemain. Kalau Royal Q menurut saya sendiri nggak pernah cobain ya. Jadi Royal Q ini itu setahu saya ya, dia itu kan robot, penyedia robot. Tetapi dia itu connect ke broker Binance. Yang kita tahu lah, kalau Binance, kalau orang main kripto ya pasti tahu Binance lah. Ya. Kalau orang main kripto nggak ngerti Binance. Jadi duitnya itu kita setornya kan ke Binance, nggak ke Royal Q. Jadi Royal Q ini adalah murni penyedia robot lah, penyelenggara robot begitu. Dananya nggak dipegang sama Royal Q. Jadi harusnya sih. Jadi kalau nggak ada apa-apa pun dengan Royal Q, misalnya kan ini udah gitu di waspada SBI apa segala, sebenarnya aman ya. Aman, harusnya sih aman. Harusnya aman. Nah, tinggal masalahnya kan overprice apa tidak. Nah, kemarin aku nonton dari kamu juga, dari videomu juga ada opsi yang lain selain Royal Q, kan juga ada kayak Crypto Hero apa. Ya, itu kan betul. Sebenarnya satu keluarga ya. Ya, jadi kalau kita melihat secara itu ginilah, gampangnya gini, siapa yang megang duit kita? Oke. Yang megang duit kita itu siapa? Kalau yang megang duit kita adalah broker yang terpercaya. Mau robotnya abal-abal kayak apapun, tapi yang megang duit kita adalah broker atau exchanger yang terpercaya, itu aman. Oke. Nah, sekarang masalahnya ya tinggal performance robotnya bagus apa enggak, kasih cuan apa enggak. Nah, itu lain cerita ya, different story gitu. Betul. Oke. Nah, nanti loss sih, kalau trader itu ya, loss ora apa-apa, nggak apa-apa loss. Asal jangan ditipu. Jangan ditipu. Betul. Gitu. Oke, thank you Bro Tommy. Sudah siap sini teman-teman, thank you. Kalau ada salah kata ya mohon maaf. Kalau nggak sesuai dengan apa yang Anda pikirkan ya, saya tidak memaksa Anda untuk sejalur dengan kita. Tapi minimal ini jadi referensi aja. Thank you semuanya. Sukses selalu.